Pejabat Gubernur Aceh Safrizal memastikan pemanfaatan jangka panjang fasilitas venue yang telah dibangun untuk penyelenggaraan PON Aceh Sumut 2024. Venue tersebut rencananya akan dikelola oleh sebuah badan pemerintah agar penggunaan venue tepat sasaran dan tidak terbengkalai sia-sia. Pejabat Gubernur Aceh Safrizal Rabu siang di Media Center PON ke-21 Aceh Sumut menyebutkan pemerintah akan berdiskusi soal pemanfaatan venue PON ke-21 yang nantinya akan menjadi aset pemerintah Aceh, TNI maupun Polri. Menurut PJ Gubernur, khususnya di Stadion Harapan Bangsa Long Raya yang merupakan pusat keberadaan 9 cabang olahraga, perlu dibentuk badan pengelola agar pengelolaannya lebih terfokus. Safrizal mengatakan infrastruktur olahraga yang dibangun selama PON merupakan aset berharga, harus dimanfaatkan secara optimal untuk keberlanjutan ekonomi dan pembangunan Aceh, terutama sektor olahraga dan pariwisata. Salah satu langkah yang akan diambil adalah penunjukan badan pengelola yang fokus untuk merawat dan mengelola fasilitas tersebut agar tidak terbengkalai. Pengelolaan arena harus dilakukan dengan baik agar bisa terus digunakan oleh berbagai cabang olahraga dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh. Setelah PON ini nanti kami akan duduk merencanakan pemanfaatan venue-venue. Tentu sebahagian venue ini dibangun oleh anggaran pemerintah. Nanti akan kita bicarakan. Venue ini akan diserahkan sebahagian kepada Kodam, ya, karena merupakan aset Kodam tanahnya. Sebahagian nanti diserahkan kepada Kapolda. Kemudian juga ada venue yang milik provinsi. Nanti setelah berita acara penyerahannya kepada tiap-tiap lembaga ini, nanti kita duduk bersama untuk mengurus agar terutama yang di SHB, ya, karena di sini ada 9 cabang olahraga yang terpusat di SHB. Menurut PJ Gubernur Aceh, gedung cabang olahraga tersebut nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh atlet. Selain dari segi infrastruktur, keberadaan venue PON ke-21 ini juga berdampak positif terhadap perekonomian Aceh. Selama penyelenggara event tersebut, banyak wisatawan datang ke Aceh, memberikan efek berantai pada ekonomi lokal, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari Banda Aceh, Didik Ardiansyah, iNews melaporkan.